Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya Ibnu Farhan Ramadan akan presentasikan cobaan saya untuk memenuhi UAS mata kuliah Sistem Pakar. Oke, adapun yang mau saya bahas adalah algoritma K-nearest-neighbor dengan studi kasus klasifikasi data bad or good dengan nilai K sama dengan 3. Oke, saya coba bahas dulu dari soal dan data trainingnya. Jadi diberikan 6 data training dengan 2 atribut, yaitu X dan Y. Ya, X dan Y yang sudah memiliki label kategori bad atau good. Ini untuk kategorinya. Jadi untuk nilai X sekian dan Y sekian itu nilainya kategorinya bad atau good. Kemudian dari soal yang diberikan adalah menentukan kategori sebuah data baru yang belum berlabel, yaitu titik X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5 dengan nilai K sama dengan 3. Nah, untuk nilai titik baru itu di mana X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5 itu termasuk data bad atau good. Nah, ini yang akan saya coba jawab ya di presentasi ini. Adapun untuk cara kerja algoritma KNN, K-nearest-neighbor, KNN mengklasifikasikan data baru berdasarkan mayoritas label dari data training yang paling dekat dengannya, sesuai namanya neighbor. Jadi yang pertama itu menentukan nilai K, yaitu jumlah tetangga terdekat yang akan dijadikan acuan. Pada soal ini nilai K adalah 3. Kemudian menghitung jarak, ukur jarak data baru ke seluruh data training menggunakan rumus Euclidean. Kemudian setelah menghitung jarak, itu ambil nilai K terdekat, itu dengan merutkan jarak dari terkecil lalu ambil 3 data teratas. Kemudian yang keempat yaitu melakukan voting mayoritas. Label yang paling banyak muncul menjadi kelas data baru. Kita mulai dari langkah yang pertama dan kedua, yaitu rumus jarak Euclidean. Rumusnya yaitu ini D sama dengan akar dari X2 kurangi X1 kuadrat ditambah Y2 kurangi Y1 kuadrat, di mana X1 dan Y1 merupakan titik data training dan X2 dan Y2 yaitu titik data baru yang ditentukan di soal, yaitu 3 dan 5. Adapun contoh perhitungannya data training yang sudah ada yang tadi di tabel, nilai X-nya 2 dan nilai Y-nya adalah 4. Sehingga untuk perhitungan D2-nya adalah 3 kurangi 2 kuadrat ditambah 5 kurangi 4 kuadrat. Sehingga D kuadratnya adalah 1 tambah 1 sama dengan 2. Untuk nilai D-nya itu akar dari 2, yaitu 1,414. Kemudian kita coba dimasukkan ke hasil perhitungan jarak ke seluruh data. Nah ini ya, sesuai hasil perhitungan tadi, dengan nilai X2 dan Y-nya sama dengan 4, itu masuk ke kategori good. Dengan rumus yang tadi di input, nilai D kuadratnya adalah 2, nilai D-nya adalah 1,414. Jadi jarak terkecil diperoleh dari data training 2,4 dengan D sama dengan 1,414. Kemudian dilakukan visualisasi posisi data. Jadi ada 3 data dengan label bad dan ada 3 data dengan label good. Nah, adapun data 3,5 ini belum berlabel ya. Secara visual, data baru berada jauh dari kelompok bad. Ini gapnya. Karena ini kan 3, ini 5. X-nya 3, Y-nya 5. Jauh dari kelompok bad di kanan atas dan lebih condong ke kelompok good di kiri bawah. Ini ya, 2 titik yang dekat. Jadi di sini ada garis putus-putus yang menghubungkan dengan 3 tetangga terdekat. Ini yang terdekat ke kategori bad, ini yang terdekat ke kategori good. Kemudian kita lanjutkan ke langkah ketiga, yaitu 3 tetangga terdekat. Jadi seluruh jarak diurutkan dari yang terkecil lalu diambil sebanyak K sama dengan 3 data teratas. Yang pertama ada 2,4 dengan nilai D sama dengan 1,414. Kemudian ada nilai X-nya 1, Y-nya 3 dengan nilai D sama dengan 2,828.
dengan yang ketiga nilai X-nya 6 dan nilai Y-nya 5 dengan nilai D sama dengan 3,000. Nah, di luar K sama dengan 3, tadi ada tiga titik lainnya ya. Ada 2 titik bad yaitu 6,6 dan 7,6 dan 1 titik good 2,2. Ini tidak diikut sertakan dalam voting karena nilai K-nya di luar K sama dengan 3. Oke, langkah berikutnya yaitu melakukan voting mayoritas. Jadi dari 3 data terdekat tadi, kategori dengan suara terbanyak itu menjadi kelas data baru, di mana dari nilai ini ada 2 data ya yang berkategori good dari titik 2,4 dan 1,3, dan ada 1 titik bad yaitu di titik 6,5, di mana nilai 2 suara good itu lebih dari 1 suara bad, maka kelas yang dipilih adalah good. Jadi untuk nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5 diklasifikasikan sebagai good karena ini diperoleh dari mayoritas 2 dari 3 tetangga terdekat berdasarkan perhitungan jarak Euklidean dengan K sama dengan 3. Jadi itulah hasilnya. Data yang baru X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5 itu terklasifikasikan sebagai data yang good. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih.